Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarru min syiatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya membacakan kata mutiara hikam yang ke-73. Malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani uyida ilaihi bisalasilil imtihani. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kebaikan yang lembut, maka dia akan dikekang dengan belenggu ujian. Qad qasamallahu ta'ala ibadu salaksamin. Allah membagi hambanya kepada 3 hal. Ahlul shimali wa ahlul yamini wasabiqun. Ahlul shimal ali kanan, golongan kanan, golongan kiri, wa ahlul yamini dan golongan kanan. Yang terakhir as-sabiqun, yang mendahului, yang cepat jalanannya. Amma ahlus shimali fala kalama alaihim. Adapun yang golongan kiri nggak perlu dibahas di sini. Idzala iqbalahum alallahi aslam, karena dia tidak menghadap kepada Allah sama sekali. Wa ma ahlul yamini falahum iqbalu biwajhin ma lakin la khususiyah lahum. Adapun golongan kanan itu dia menghadap kepada Allah dengan segala apa yang ia lakukan, tetapi dia tidak punya kekhususan sama sekali, tidak punya keistimewaan sama sekali. Li'annahum qana'u bidhahiri syariati walam yaltafitu ila suluki tariqatin wala haqiqatin. Karena apa? Karena mereka hanya nerima dengan dohirnya syariat saja dan tidak mengenal sama sekali kepada perjalanan tariqah dan hakikat. Waqifu ala dalili wal burhan. Mereka hanya berkutat pada dalil dan bukti yang dohir saja. Walam yanhadu ila maqami syuhudi wal iyan. Tapi mereka tidak mau berada di makom penyaksian. Wala kalama ma'hum aidon. Ini juga nggak perlu dibicarakan lagi di sini. Wahum fi dzalika wa amas sabiqun faqad aqbalu 'ala Allahi mutawajjihina ilaihi talibinal wusul ila ma'rifati. Adapun yang as-sabiqun, orang yang perjalanannya cepat, pengen cepat-cepat, faqad aqbala Allahi wajin, mereka telah menghadapkan diri kepada Allah untuk mencari cara supaya wusul kepada ma'rifat Allah, wusul untuk mengenal Allah. Wahum fi dzalika ala qismaini. Mereka itu ada 2 golongan. Qismun aqbala 'ala Allahi bimulatafati husanihi wa qiyaman bi syukri in'amihi wa imtinanihi wa hum ala alimakum syukur. Yang pertama, golongan yang menghadapkan diri kepada Allah dengan kelembutan kebaikannya, dan dia bersyukur, berusaha untuk bersyukur kepada nikmat yang telah diberikannya dan anugerah-anugerah Allah yang telah diberikannya. Dan ini adalah golongan yang berada di makom syukur. Wa qismun aqbala 'ala Allah bisalasiyal imtihani wa durubi balaya wal mihani wa hum ahli maqamis sabr.
Yang satu golongan lagi yang menghadapkan diri kepada Allah dengan belenggu ujian, dia mendapat ujian terus, nggak berhenti, dan macam-macam ujian cobaan. Dan ini adalah mereka yang berada di makom sabar. Ahlu makom awal, faqbadu alallahi tau'an wa ahlu makom sani aqbadu alallahi karhan. Dan yang pertama yang selalu mendapat nikmat itu menghadapkan diri kepada Allah untuk taat, karena dia diberi anugerah, kesehatan, kenikmatan banyak, ya, yang ia lakukan ada taat kepada Allah, menggunakan semaksimal kesehatannya, menggunakan semaksimal harta bendanya untuk berjuang fisabilillah. Adapun yang kedua adalah ahli makom yang selalu menghadapkan diri kepada Allah dengan ketidaksukaannya. Dia selalu sedih, susah, dan lain sebagainya. Hal yang sebetulnya tidak disukai oleh semua manusia, tapi dia mensabar-sabarkan diri. Kalau nggak mau sabar, ya mensabar-sabarkan diri. Maka dalam Al-Quran disebutkan, walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi tau'an au wa karhan. Dan hanya kepada Allah bersujudlah segala yang apa di bumi dan langit, di langit dan di bumi. Sujudnya tau'an dengan melakukan ketaatan, atau karhan dengan keterpaksaan. Jadi sujud kepada Allah dengan keterpaksaan. Kok bisa dia namakan keterpaksaan? Ya, mendapatkan ujian dan lain sebagainya, itu ya kita sebetulnya nggak mau secara manusiawi. Susah siapa yang mau, tapi terpaksa mau nggak mau ya mendapatkan itu ujian, ya kita terima saja. Kita itu siapa, kita bisanya cuma menerima, terima dengan kesabaran, mengedarkan diri untuk ngersulo, karena ngersulo ya tidak ada artinya ujian yang kita dapatkan itu. Qaul al-Mu'tiyan radhiyallahu sunnatullahi zatahul ibad li ta'atihi bi sa'atil arzaki wa tawama'afatin yarji'u ilai binimatihi. Abu Madian mengatakan sunnahnya Allah jadi mengajak hambanya untuk taat kepadanya dengan keluasan rezeki yang ia berikan kepadanya dan kesehatan yang terus-menerus itu. Insya Allah orang yang dikasih seperti itu tujuannya Allah untuk dia taat menggunakan itu semuanya kepada Allah. Liyarji'u ilaihi binimatihi, supaya kembali kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Fa'ilam yaf'alu ibdalahum bisara'i wa dharra'i la'allahum yarji'un li'anna muradata azza wa jalla ruju'il ibadi ilaihi tau'an wa karhan. Nah, dia jika dikasih nikmat kesehatan terus menerus, rezeki yang berlimpah, tapi nggak mau melakukannya untuk ketaatan, nggak mau bersyukur kepada Allah, maka akan mengujinya dengan syarra wa dharra, kesusahan, ujian yang macam-macam. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya bisa kembali kepada Allah. Karena apa? Li'anna muradahu azza jalla ruju'ul ibadi ilaihi do'an wa karhan. Karena maksudnya dikasih ujian, dikasih nikmat itu adalah kembali kepada Allah, baik dengan taatan atau keterpaksaan. Wa qaumun basatallahu alaihim an-ni'ma wa sarafa anum al-balaya wan niqam wa razaqahum as-sihah wa matahum bil amwal wal afiyah fataqaha wa qaumun bisyukriha. Jadi yang golongan pertama tadi, Allah telah meluaskan kepadanya nikmat,
dan ujian dia hilangkan darinya. Disantet wong gak mempan, ditabrak wong gak apa-apa. Dari semua macam-macam ujian itu terhindar dia darinya. Sakit cepat waras, bahkan sehat terus. Rezekinya lancar. Itu sih golek yang dicari orang-orang di dunia. Warzakum sihah wa matumil amwal wal afiyah, dikasih kesehatan dan dikasih kenugrahan harta benda yang banyak, wal afiyah, tidak ada ujian, lolos saja, enak-enak saja, fa'atu haqqaha wa qum syukriha, maka dia mau memberikan haknya dengan kesehatan, dia gunakan fisiknya semaksimal mungkin, dengan harta benda dia infakkan ke jalan Allah, dengan kesehatan dia syukuri, semuanya itu sesuai dengan haknya pemberian kepada Allah. Wa tasyuku ila ma'rifatil mun'im biha, dan dia rindu untuk kenal kepada zat yang memberi nikmat itu. Takanat matiyatan lahum ala sayri ilaihim wa ma'unatin lahum alal rujumi ilaihi, dan harta benda, kesehatan, anugerah, kebaikan, semuanya itu menjadi kendaraan baginya untuk berjalan ke jalan Allah. Harta benda, kesehatan, dan lain sebagainya itu menjadi penolong dia untuk datang kepada Allah. Akhrijuha min qulubihim wa ja'aluha fi aydihim, dan dia menjadikan harta benda, kesehatan, dan lainnya kebaikan dunia itu berada di tangannya saja, tidak sampai masuk ke relung hatinya. Dia tidak cinta kepada dunia walaupun bergelimpang harta. Tapi orang seperti ini sedikit, kebanyakan orang kalau banyak harta, dia maksiatnya juga banyak. Banyak harta, kemudian buat berfoya-foya untuk minum-minuman, untuk berjudi, untuk cari perempuan, untuk bermewah-wahan kendaraan, dan seterusnya, bermegah-megahan, lali lupa bersyukur kepada Allah. Dia lupa bahwasanya harta itu hanya ujian-ujian kita untuk bersyukur. Dia gunakan mumpung ada kesempatan hidup, semaksimal mungkin dia gunakan untuk kemewahan hidup di dunia, untuk enak-enak saja. Nah ini, itu yang kebanyakan, yang mau menggunakan keenakan dunia, harta, kesehatan, dan lain sebagainya untuk ketaatan itu sedikit. Maka firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur itu. Misli haula'i waradul hadis ini, dunya matiyatul mu'min alaiha yablughul khaira wa biha yanju minasyarri. Potongan hadis, nikmat dunia itu sebagai kendaraan orang mukmin. Dengan kendaraan itu orang mukmin bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan bisa selamat dari ujian, musibah, dan lain sebagainya. Sebagian ulama sufi mengatakan, ja'ala alaihi salatu wassalam ad-dunya matiyatan lil mu'minin hamilatan lahu walam yaj'al mu'min matiyan laha hatta yatakallafu hamlaha, fahadha yadullu ala annaha fi yadihi yasta'inu biya ala sayri ila rabbihi, la annaha fi qalbihi hatta yartaqibul masyaqqah fi talabiha, wallahu a'lam. Jadi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dunia itu sebagai kendaraan bagi orang mukmin, bukan malah menjadi beban. Kalau menjadi beban malah memberatkan orang mukmin tersebut untuk memikulnya.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam kepemilikannya, kekuasaannya, kesehatannya itu dibuat untuk menolong dia berjalan kepada Tuhannya, dan semua itu tidak berada di hatinya. Sehingga kalau berada di hatinya, dia cinta terhadap dunia itu menjadi beban untuk mencari terus-menerus. Yang aneh nih yang golongan yang kedua. Wabasatalahum fil mal wal afiyah wa sarafan annikom fatas olahum dalik anhud ilahi. Jadi yang pertama kan dianugerahi kesehatan, harta benda, dan bisa ujian, cobaan, bahaya dihindarkan darinya, maka dia tersibukkan untuk berjalan menuju Allah. Tapi sebagian wa mana'uhum minasyairi ila hadratihi fasalaba dzalika nuhum, harta benda, kesehatan, dan lain sebagainya, keenaan dunia itu mencegah mereka berjalan di jalan Allah, hanya tersibukkan terhadap dunia, maka fasalaba dzalika nuhum, maka diambillah semuanya itu dari mereka. Wa darbahum bil balaya wal mihan, maka Allah akan menguji mereka dengan ujian, dengan cobaan, dengan kesakitan, dan lain sebagainya. Fa'aqbalu 'ala Allah bisalasil imtihan, maka dikatakan dia menghadap sampai dia mati, menghadap kepada Allah dengan belenggu ujian. Harta benda sebagai belenggunya, sebagai rantainya dia, sehingga malah menggandoli, memberikan dia untuk jalan menuju Allah, maka dia sebagai ujian. Ajib rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil, maka Tuhan gawok heran terhadap orang yang berjalan menuju Allah, jalan menuju surga, tapi kakinya dibelenggu oleh rantai-rantai. Waqad manahallahu ligina asyakir wal fakir sabir manahi wahid faqala ta'ala fi haqi Sulaiman alaihissalam. Maka Allah di sisi lain ini ngelem, apa ngelem bahasa Indonesia? Firman Allah, wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdi innahu awwab, dan kami memberikan kepada Daud Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah. Dan di sisi lain Allah mengatakan pada Nabi Ayub, inna wajadnahu sabira ni'mal abdi innahu awwab. Inna, sungguhnya kami wajadnahu menemui dia sabiron, Nabi Ayub dalam keadaan sabar. Sabar itu ni'mal abdi, sehingga dia menjadi pemberian yang terbaik bagi hamba. Innahu awwab, sungguhnya Nabi Ayub itu selalu kembali kepada Allah. Kalau ba'duhum an audiyaf ashkara haba ilayya min ab'abdila basbaro. Sebagian ulama ada mengatakan seseorang dikasih nikmat kemudian bersyukur itu lebih baik bagiku daripada dikasih ujian lalu sabar. Sebagian lagi ya bukan seperti itu. Jadi di sini antara orang yang dikasih nikmat kemudian bisa bersyukur dan orang yang dikasih ujian bisa bersabar, sama kedudukannya di sisi Allah. Ini yang awal Nabi Sulaiman innahu awwab, yang terakhir innahu juga awwab. Nikmal abdi, yang pertama Nabi Sulaiman yang kasih nikmat juga sebaik-baik hamba. Nabi Ayub juga nikmal abdi, sebaik-baik hamba Allah. Semoga kita bila dikasih nikmat bisa bersyukur, dan dikasih ujian bisa bersabar, sehingga ujian dan nikmat itu tidak kita letakkan di dalam hati kita, hanya di luar saja. Hati kita tetap fokus untuk mencari jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian
Dan jalan pulang kepada Allah ini diajarkan di Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Wallahu la ilaha illa huwa subulir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.